Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi global perangkat lunak. Bagian ini menjelaskan gambaran umum mengenai sistem pengelolaan kas kantor masking mengikuti perspektif fungsi utama untuk menunjukkan karakter pengguna, batasan sistem, serta asumsi dan ketergantungan yang menjadi dasar pemahaman perangkat lunak. Penjelasan pada bagian ini bergantung untuk memberi pemahaman mengenai konteks dan sistem secara keseluruhan tanpa membahas kebutuhan secara rinci. Bagian ini tidak memberikan kebutuhan rinci, hanya latar belakang dari kebutuhan tersebut yang dibagi menjadi 5, yaitu perspektif produk, fungsi produk, karakteristik pengguna, batasan-batasan, dan asumsi ketergantungan. Perspektif produk, sistem pengelolaan kas MASFI merupakan aplikasi berbasis yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan keuangan kas kantor. Sistem ini berfungsi sebagai sarana pencatatan dan pengelolaan transaksi pemasukan serta menggunakan basis data sebagai media penyimpanan informasi sehingga data keuangan dapat secara terpusat dan mudah diakses. Sistem ini juga menyediakan dashboard dan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai sarana monitoring kondisi keuangan kantor. Fungsi produk, sistem pengelolaan kas kantor dirancang untuk membantu proses pengelolaan keuangan kas kantor secara terkomputerisasi. Sistem ini menyediakan berbagai fungsi yang mendukung pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan data, pendukung, serta penyajian informasi yang ada pada tabel. Fitur dan deskripsi, login memungkinkan pengguna masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password sesuai hak akses yang dimiliki. Dashboard menampilkan ringkasan informasi yang keuangan seperti total pemasukan, total pengeluaran, saldo yang tersedia. Kelola pemasukan memungkinkan admin untuk melihat, menambah, atau menghapus data transaksi pemasukan kas kantor. Kelola pengeluaran memungkinkan admin untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data transaksi pengeluaran kas kantor. Kelola kategori memungkinkan admin mengelola kategori transaksi yang digunakan untuk mengelompokkan pemasukan dan pengeluaran. Kelola pengguna menyediakan laporan pemasukan, pengeluaran, dan saldo kas berdasarkan periode tertentu sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Fitur-fitur yang tersedia pada sistem pengelolaan kas kantor MASFI dirancang untuk membantu proses pengelolaan keuangan kantor agar lebih terstruktur, akurat, dan efisiensi. Dengan adanya sistem ini, pencatatan transaksi keuangan dapat dilakukan secara terpusat sehingga dapat pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang. Karakteristik pengguna, sistem pengelolaan kas kantor dikembangkan untuk mendukung dua kategori pengguna utama, yaitu admin dan pimpinan. Masing-masing pengguna memiliki peran tanggung jawab dan hak akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan kantor. Karakteristik pengguna dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut. Bisa kita lihat di sini ada pengguna, tanggung jawab, hak akses, tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, pengalaman, dan jenis pelatihan. Penggunanya juga itu ada dua, yaitu admin atau pimpinan. Setiap pengguna memiliki peran yang berbeda, namun saling mendukung dalam operasional sistem. Sebagian hak akses yang jelas membantu menjaga keamanan data serta masukan. Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, sistem pengelolaan kas kantor MASFI dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pengelolaan keuangan kantor. Batasan-batasan pengembangan sistem pengelolaan kas kantor dipengaruhi oleh kebutuhan operasional kantor, kebijakan pengelolaan keuangan yang berlaku, serta infrastruktur teknologi yang tersedia. Sistem ini dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang berfokus pada pengelolaan kas kantor dan tidak mencakup seluruh fungsi akuntansi secara menyeluruh. Selain itu, terdapat beberapa batasan yang berlaku pada sistem MASFI ini. Sistem hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun dan hak akses yang sah. Sistem hanya mendukung pengelolaan data pemasukan, pengeluaran kategori transaksi, penggunaan dashboard, dan laporan keuangan. Sistem tidak menyediakan fitur akuntansi lanjutan seperti jurnal umum, buku besar neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Sistem tidak terintegrasi dengan layanan pembukaan aplikasi pembayaran digital maupun perangkat lunak dan akuntansi pihak ketiga. Sistem memerlukan koneksi jaringan dan web browser untuk dapat diakses oleh pengguna. Hak akses pengguna dibatasi berdasarkan peran yang dimiliki, yaitu admin dan pimpinan. Laporan yang dihasilkan sistem hanya didasarkan data yang dimasukkan ke dalam sistem oleh pengguna. Sistem
tidak mendukung keuangan transaksi secara otomatis, dan seluruh data transaksi harus diinput oleh pengguna secara manual. Asumsi dan ketergantungan sistem pengelolaan kantor dikembangkan dengan asumsi bahwa kantor telah memiliki perangkat pintar atau perangkat lain yang mampu menjalankan web browser modern untuk mengakses aplikasi. Selain itu, sistem bergantung pada ketersediaan server dan database yang berfungsi sebagai media penyimpanan serta pengelolaan data keuangan. Sistem ini juga memiliki asumsi bahwa pengguna memiliki akun yang valid dan memahami prosedur dasar. Pengguna aplikasi berbasis web, seluruh data pemasukan dan pengeluaran yang dicatat dalam sistem diasumsikan merupakan data yang benar dan sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kebergantungan sistem utama Database Management System (DBMS) untuk menyimpan data, web browser sebagai media akses aplikasi serta jaringan komputer stabil agar proses pengelolaan dan pembukaan data dapat berjalan dengan baik. Selain itu, fitur pencatatan laporan menggarantkan pada ketersediaan perangkat printer atau fasilitas ekspor dokumen di dalam format PDF. Saat ini, sistem dilakukan pada pengelolaan kas kantor yang meliputi pencatatan pemasukan, pengeluaran, kategori transaksi, pengguna, dashboard, dan laporan keuangan. Fitur akuntansi lanjutan, integrasi perbankan maupun sinkronisasi dengan sistem pihak ketiga belum tersedia dan dapat dipertimbangkan untuk pengembangan pada versi selanjutnya. Apabila terdapat perubahan pada infrastruktur teknologi pengelolaan keuangan kantor atau kebutuhan operasional pengguna, maka spesifikasi sistem dapat disesuaikan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan organisasi secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talisa Nabila Eka Putri dari kelompok Kespol. Saya akan menjelaskan bagaimana rancangan sistem diagram-diagram yang menggambarkan sistem Mas FI ini bekerja di balik layar. Kita akan mulai dari halaman 16. Di halaman 16 ini ada dua diagram sekaligus untuk fitur login dan logout. Di sini ada gambar 3.2 activity diagram login dan logout. Activity diagramnya terlebih dahulu. Di sini pengguna membuka halaman login. Di sini pengguna menggunakan halaman login, mengisi username dan password, lalu mengklik tombol masuk. Sistem akan mengecek ke database. Kalau misalnya dia valid, dia akan langsung mengarahkan ke beranda. Kalau misalnya tidak valid, diminta untuk menginput ulang. Dan untuk logout, pengguna langsung bisa klik tombol keluar. Sistem akan menghapus sesi, pengguna kembali ke halaman login. Dan di sini ada juga fitur sequence diagram login dan logout. Di gambar 3.3, diagram ini menjelaskan siapa berbicara dengan siapa secara berurutan. Ada 4 komponen, yaitu yang pertama, user, halaman login, out controller, dan out model. User input credit now, kemudian dikirim ke controller, selanjutnya controller meminta model mengecek database, kemudian model kembali kembalikan hasil validasi, lalu kalau misalnya valid, control membuat session, user diarahkan ke beranda. Dan untuk logout, user klik keluar, kemudian controller meminta menghapus session, selanjutnya user diarahkan kembali ke halaman login. Berikutnya di halaman 17, ada gambar 3.4, yaitu diagram kolaborasi login dan logout. Diagram ini menunjukkan hubungan antara objek saat login berlangsung. Halaman login mengirim username dan password ke kontrol login. Untuk diverifikasi ke pengguna, hasilnya dikembalikan. Kalau misalnya valid, akan langsung diarahkan ke halaman. Kalau tidak valid, akan ditampilkan pesan kesalahan. Dan untuk logout, halaman beranda memicu kontrol untuk logout, menghapus sesi dan menampilkan tampilan langsung ke jendela login. Dan selanjutnya di halaman 18, activity diagram beranda, gambar 3.5. Setelah login berhasil, pengguna klik menu beranda. Setelah sistem akan langsung meminta ringkasan data keuangan, melakukan query dan menghitung total pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk halaman beranda lengkap dengan grafik, jadi pengguna bisa langsung melihat kondisi keuangan kantor dalam satu halaman. Dan di halaman 19 juga ada dua diagram. Di gambar 6 ada diagram sequence beranda. User akan masuk beranda, kemudian beranda, controller terima request, kemudian panggil beranda, model untuk ambil data transaksi dari database,
model hitung total dan saldo. Selanjutnya hasilnya dikirim ke halaman, kemudian ditampilkan ke user. Dan untuk gambar 3.7 yaitu diagram kolaborasi objek, diagram kolaborasinya memperlihatkan kontrol beranda sebagai pusat. Dia mengambil data total pemasukan dari entiti pemasukan, mengambil data total pengeluaran dari entiti pengeluaran, dan menghitung sisa saldo, lalu mengirim semua komponen visual ke halaman beranda. Kemudian di halaman 21, ada gambar 3.8, activity diagram pola data pemasukan. Admin akan klik menu pemasukan, sistem akan mengambil dari database dan menampilkan dalam tabel. Admin mempunyai 3 pilihan aksi, yaitu tambah, edit, dan hapus. Setiap aksi selalu melalui validasi terlebih dahulu sebelum menyimpan data. Dan di halaman 22 juga ada 2 diagram. Yang pertama yaitu gambar 3.9, diagram sequence pemasukan. Di sini admin membuka menu pemasukan, kemudian controller request fetch data ke model, kemudian model request, model query database, selanjutnya ke data ditampilkan. Admin input data, controller request intents, selanjutnya model sekuensi query intents, dan berikutnya status akan sukses dikembalikan, kemudian tabel diperbaharui. Dan misalnya untuk edit, edit request update, kemudian mengarah ke query update, dan dia akan menampilkan kata sukses. Dan untuk hapus, sama request delete, selanjutnya diarahkan ke query delete, dan akan menampilkan kata sukses juga. Dan untuk gambar 3.10, yaitu diagram kolaborasi pemasukan, halaman pemasukan menerima input data dari admin, kemudian dikirim ke kontrol pemasukan untuk divalidasi, format, dan disimpan. Dan kemudian entry pemasukan mengkonfirmasi data tersimpan. Selanjutnya, kalau misalnya sukses, tabel di-refresh dan notifikasi berhasil ditampilkan. Kalau misalnya gagal, akan muncul pesan error validasi. Ya, di halaman 24, di gambar titik 11, activity diagram kelola data pengeluaran. Alurnya identik dengan pemasukan. Admin klik menu pengeluaran, sistem menampilkan tabel data pengeluaran. Ada 3 aksi yang tersedia, tambah, edit, dan hapus, dengan validasi di setiap langkahnya. Bedanya hanya pada jenis data yang dikelola, yaitu data pengeluaran kas kantor. Dan di halaman 25, ada 2 diagram, yaitu yang pertama 3.12. Di sini ada diagram sequence pengeluaran. Polanya sama persis dengan sequence pemasukan, hanya berbeda pada nama komponen yang digunakan, yaitu pengeluaran controller dan pengeluaran model. Alur, request, dan respon datanya identik. Dan di sini ada diagram 3.13, yaitu diagram kolaborasi pengeluaran. Di sini diagramnya sama persis kolaborasi pemasukan. Halaman pengeluaran, kirim input ke controller pengeluaran, divalidasi dan disimpan ke entiti pengeluaran, lalu dikonfirmasi akan dikembalikan ke halaman. Dan di halaman 27 ini ada diagram 3.14, yaitu diagram activity kelola daftar kategori. Admin akan klik menu kategori, sistem diambil dari kategori database dan tampilkan tabelnya. Admin bisa tambah, edit, dan hapus kategori. Yang membedakan dari diagram sebelumnya, saat menambahkan kategori baru, sistem akan mengecek duplikasi terlebih dahulu. Kalau nama kategori sudah ada, sistem akan beri peringatan dan tidak menyimpan data yang sama 2 kali. Dan di halaman 28, juga ada 2 diagram, yaitu pada gambar 3.15 ada diagram sequence kategori. Alurnya sama dengan pemasukan dan pengeluaran, bedanya saat intens data baru, kategori controller memvalidasi duplikasi nama kategori sebelum memerintah model menyimpan ke database. Dan untuk gambar 3.16, yaitu diagram kolaborasi kategori, halaman kategori mengirim nama kategori baru atau perubahan ke kontrol kategori, kemudian divalidasi, duplikasi, dan disimpan ke entiti kategori. Selanjutnya dikonfirmasi data diperbaharui kembali. Kemudian kalau sukses, opsi kategori di-refresh dan pesan berhasil ditampilkan. Kalau gagal, muncul alert. Dan di halaman 30
Ada gambar 3.17 activity diagram kelola data pengguna. Ini khusus admin untuk mengelola akun pengguna sistem dan alurnya sama, tambah edit hapus, tapi ada satu hal yang membedakan dari semua diagram sebelumnya. Ada admin menambahkan pengguna baru sebelum data disimpan, sistem akan mengenkripsi password terlebih dahulu, kemudian disimpan ke database. Ini penting untuk keamanan data. Password tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa. Dan di halaman 31, sequence diagram dan kolaborasi pengguna, di gambar 3.18, sequence diagram pengguna, perbedaan utama ada di proses tambah. Sebelum Anda menyimpan data pengguna baru ke database, controller terlebih dahulu melakukan enkripsi password. Selain itu, alurnya sama dengan diagram sequence lainnya. Di 3.19, diagram kolaborasi pengguna, halaman pengguna kirim input ke data kontrol pengguna, kemudian divalidasi format dan password di enkripsi, kemudian dikirim ke entity pengguna untuk disimpan. Selanjutnya, kalau sukses, daftar pengguna di refresh dan notifikasi berhasil muncul. Kalau misalnya gagal, tampil Alan username terpakai atau kosong. Dan di halaman 33, activity diagram dan sequence diagram laporan. Di sini ada gambar 3.20 yaitu activity diagram laporan. Fitur ini bisa diakses admin maupun pimpinan. Pengguna klik menu laporan, kemudian sistem akan menampilkan halaman filter. Selanjutnya pengguna pilih jenis laporan, halaman bulanan atau tahunan, harian, bulanan atau tahunan. Kemudian sistem ambil dan hitung data keuangan sesuai filter. Lalu pengguna klik tombol unduh dokumen. Bisa pilih format PDF dan format Excel. Kemudian sistem konversi data menjadi file otomatis bisa terunduh. Dan di gambar 3.21 sequence diagram laporan, user pilih filter dan rentang waktu, kemudian laporan controller, teruskan parameter ke laporan model, kemudian model panggil fungsi get summary transaksi, dan selanjutnya data transaksi dan saldo dikembalikan, kemudian controller panggil generate dokumen, selanjutnya terakhir file PDF atau Excel dikirim ke browser dan akan terunduh secara otomatis. Dan di halaman 34 ini ada dua hal penting. Ada gambar 3.22 ini, yaitu diagram kolaborasi laporan. Halaman laporan mengirimkan parameter filter dan klik cetak ke kontrol laporan, kemudian kontrol query rekap data pemasukan dan pengeluaran ke entity laporan, selanjutnya entity dikembalikan database transaksi berdasarkan periode, dan selanjutnya kalau ada data, generate layout laporan, dan dikirim cetak PDF atau Excel, kemudian kalau datanya kosong, tampilan datanya periode juga data pesan periode kosong. Dan di gambar 3.23 yaitu ada kelas diagram. Nah, di kelas diagramnya menggambarkan struktur kelas sistem berdasarkan hubungannya. Ada 5 kelas utama yaitu pengguna, kategori, pemasukan, pengeluaran, dan laporan. Hitung antara kelas satu pengguna mencatat banyak pemasukan dan pengeluaran. Setiap transaksi dimiliki satu kategori. Laporan mengacu pada data gabungan pemasukan dan pengeluaran. Di halaman 36 ada gambar 3.24 yaitu deskripsi kelas entity. Ini menggambarkan kelas-kelas yang langsung berhubungan dengan database. Artinya data dari kelas ini benar-benar tersimpan secara persisten. Di sini juga ada 5 entity-nya, 5 kelas entity, pengguna, kategori, pemasukan, pengeluaran, dan laporan. Kelas pemasukan dan pengeluaran masing-masing memiliki reference KID, kategori yang menghubungkan ke kelas kategori, dan di halaman 38 ada juga gambar 3.25 stage chart diagram. Stage chart diagram menggambarkan pemindahan status sistem dari awal dibuka sampai ditutup. Alurnya akses aplikasi masuk ke status login. Login berhasil, sistem berpindah ke status authenticate, menampilkan beranda. Dari beranda, pengguna bisa berpindah ke beberapa status, yaitu pilih menu pemasukan, kemudian kelola data pemasukan atau aktif. Selanjutnya, selesai, kembali ke beranda. Dan yang kedua, pilih menu pengeluaran, kemudian kelola data pengeluaran. Selanjutnya akan selesai, kemudian kembali ke beranda. Dan yang ketiga, pilih menu kategori,
akan diarahkan ke pengelola data kategori, dan selanjutnya selesai akan dikembalikan ke beranda. Dan keempat, pilih menu laporan, generation cetak dan laporan atau proses laporan. Kemudian sistem sedang memproses dokumen, selanjutnya selesai akan kembali lagi ke beranda. Ketika klik logout, sistem kembali ke halaman login dan sesi berakhir. Sampai bisa ditutup dari kondisi, aplikasi bisa ditutup dari kondisi mana saja. Dan di halaman 39 ada gambar 3.26 deployment diagram. Diagram terakhir yang saya jelaskan yaitu deployment diagram menggambarkan infrastruktur fisik yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem. Ada 3 node utama, yaitu yang pertama scan PC, yaitu perangkat pengguna. Di sini ada semua tampilan form, yaitu form login, beranda pemasukan pengeluaran, kategori laporan dan pengguna, semuanya diakses lewat website browser. Dan kedua ada application server. Server tempat aplikasi berjalan, semua controller ada di sini, controller login, beranda pemasukan, pengeluaran, kategori, pengguna, dan laporan. Dan disinilah seluruh logika bisnis itu diproses. Dan ketiga ada database server, tempat semua data disimpan menggunakan MySQL, terhubung ke application server melalui koneksi ODBC. Alur komunikasinya yaitu pengguna ke browser, browser ke application server, kemudian ke database server, lalu data dikembalikan dan ditampilkan ke pengguna. Baik, itulah seluruh penjelasan tentang perancangan sistem MFI dari halaman 16 sampai halaman 39. Semua diagram ini saling melengkapi dari alur fitur, interaksi objek, struktur data, sampai infrastruktur teknik sistem. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya siap menjawab. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harison Rizko Humairo dengan NPM 2023 110044. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan use case diagram serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sistem pengelolaan kas kantor atau MASFI. Baik, langsung saja. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem serta menunjukkan fitur-fitur yang dapat diakses oleh masing-masing pengguna. Pada sistem MASFI sendiri itu terdapat dua aktor utama, yaitu admin dan juga pimpinan. Nah, admin sendiri memiliki hak akses penuh terhadap sistem sehingga dapat mengelola data pemasukan, data pengeluaran, daftar kategori, kelola data pengguna, serta mencetak laporan. Nah, sedangkan pimpinan itu memiliki hak akses yang lebih terbatas, yaitu hanya dapat melihat dashboard dan mencetak laporan. Pembagian hak akses ini sendiri itu bertujuan untuk biar setiap pengguna itu hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi berdasarkan use case diagram, sistem menyediakan beberapa fungsi utama seperti login, pengelolaan data kantor seperti data pemasukan, data pengeluaran, dan juga kelola kategori serta kelola data pengguna. Ada juga dashboard serta laporan keuangan. Baik, selanjutnya itu adalah fungsionalitas sistem. Nah, kebutuhan fungsional ini merupakan kebutuhan yang menjelaskan fitur atau layanan yang harus dimiliki oleh sistem serta memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah dirancang, sistem ini menyediakan fitur login, pengelolaan data pemasukan, data pengeluaran, pengelolaan kategori, pengelolaan pengguna, dashboard, laporan berdasarkan periode tertentu, perhitungan saldo otomatis, serta ekspor laporan ke dalam format PDF. Nah, selain kebutuhan fungsional, ada juga kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan non-fungsional pada MaxFi ini meliputi aspek performa, keamanan, kompatibilitas, keandalan data, serta ketersediaan sistem. Nah, dari sisi performa, sistem harus mampu memberikan respons yang cepat saat digunakan oleh pengguna. Jadi, maksimal waktu responnya itu ada 3 detik pada kondisi normal.
Untuk sisi keamanannya, itu sistem mewajibkan pengguna untuk melakukan login dan menerapkan pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna. Nah, dari sisi kompatibilitas, sistem dapat diakses menggunakan browser modern, sehingga mempermudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem atau aplikasi. Nah, selain itu, data yang diinput juga harus langsung tersimpan ke dalam database dan dapat diakses kembali ketika dibutuhkan. Nah, sistem juga menyediakan mekanisme backup untuk mengurangi resiko kehilangan data serta menjaga ketersediaan sistem selama jam operasional kantor. Nah, berdasarkan use case diagram, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa sistem penggunaan kas kantor atau MASFI ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan keuangan kantor menjadi lebih efektif, terstruktur, aman, dan mudah digunakan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.